Tidak ada satupun dalam lagu ini sebenarnya cinta, tapi bercerita tentang bahwa ini seperti anak kecil yang baru menyadari bahwa dunia itu sebenarnya ilusi. Dan jangan sampai saya tenggelam gitu. Nilai kesopanan, nilai keadilan, dia akan mengekspresikan nilai itu dengan cara yang berbeda di setiap zamannya. Nah, orang tua yang tidak mampu beradaptasi akan stres. Kok caranya begitu tuh? Tapi lihat, anak ini sedang mengaplikasikan nilai apa? Orang tuanya yang harus paham. Mau jenenge wong tua kok jaluk dipahami anak, kan lucu. Harusnya orang tua yang memahami anak. Ini memang tidak mudah. Anak itu dititipkan di sekolah sehari 8 jam. Nonton YouTube berapa jam? Di Indonesia, saya kasih tahu, moga-moga saya tidak salah ya ingatan saya. Rata-rata di Indonesia itu menghabiskan waktu di internet itu 8 jam 13 menit, 14 menit sekitar itu. Entah WA, entah TikTok, entah segala macam. Menghabiskan di sosial media sekitar 3 jam. Di sekolah 8 jam. Kapan belajarin? Itu karena karena mohon maaf, itu karena kesalahan budaya kita yang termasuk bapak ibu kita juga, karena menganggap sekolah adalah penitipan anak. Wis lagi sekolah beres. Padahal sekolah itu mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan nilai. Nilai adalah tanggung jawab keluarga. Sebelum dia masuk sekolah, kalau nilainya benar, lihat statistiknya. Anak yang nilai di keluarganya sudah benar dan tertanam, pasti berprestasi di sekolah. Kalau di rumahnya ruwet, nggak punya nilai, maksudnya nilai ya, bukan biji rapot ya, tapi nilai. Itu duduk mana ya nilai, sebenarnya nilai. Indonesia ini kan kekurangan kosakata soalnya nilai. Bukan norma juga. Kalau norma itu dilahirkan oleh lingkungan, norma bisa berubah sepanjang zaman, bisa berubah kalau norma. Kalau nilai itu berlaku terus menerus. Kejujuran mau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya baik, ya harus kita pegang. Misalnya keadilan harus kita pegang terus. Tapi kalau norma dan cara itu bisa berubah terus menerus. Nah, ini kalau mau reformasi beneran, itu tidak hanya di anaknya, tapi orang tuanya nomor satu yang harus memahami. Ini bentar lagi ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. AI itu gini, gampangnya gini aja Bu. Ibu pernah WA-an sama ibu, sama bapak. Pernah dibalas WA-nya ya. Kok tahu yang balas bapak? Tahu nggak? Bener yakin yang balas bapak? Nggak tahu kan? Kalau yang balas kambing gimana? Seandainya dia bisa nulis sebaik itu, Anda tidak akan bisa membedakan mana kambing, mana bapak, betul kan? Karena kelihatan cuma dari tulisan. Iya nggak? Paham maksud saya? Nah, AI itu adalah salah satu teknologi yang gampangnya gini, dia bisa seperti orang kalau kita chat, dan dia pinter banget. Kita tanyain dia jawab, kita suruh bikin apa dia melakukan. Nah tadi ketika Pak Kapolres nanya, polisi harus apa? Aku jadi pengen ngomong, polisi gitu apa ya? Rasio polisi Indonesia, rasio polisi dan penduduk di Indonesia itu rasionya masih belum ideal, betul ya, masih sangat belum ideal. Tapi saya pengen usul sama kepolisian, sama banyak institusi, ini ada teknologi baru namanya Artificial Intelligence. Ini bisa sangat membantu efektivitas dari semua departemen dan semua perilaku yang dilakukan oleh manusia. Jangan ngomong baik buruk dulu. Semua teknologi itu kalau makainya bener, pastinya jadinya baik. Itu tergantung manusianya. Jadi ayo Pak, delok teknologi anyar Pak. Itu sangat bisa dimanfaatkan untuk efektivitas dari kepolisian maupun semua departemen yang lain untuk bisa meningkatkan servisnya, untuk meningkatkan layanannya. Nah, itu malah beleber-beleber aku ngomong jawabnya, tapi intinya adalah seperti itu. Yang saya tak itu tadi tak colek sedikit nengok usulan. Biasanya kalau saya usulan mungkin 3 atau 5 tahun baru ada didengerin, baru dilakoni, 10 tahun kas, tapi ya nggak apa-apa, coba saya yang penting sudah mengusulkan. Oke, atur nuwun.
Ya terima kasih tepuk tangan semuanya. Oke, ini dok, guys. Gus, saya ini terpancing sedikit Gus Abram sebelum kita tutup. Saya beberapa kali melihat, kalau mau pelajaran-pelajaran dari Gus Abram itu ada di channel YouTube-nya, tapi kemudian butuh ditelur tenanan, butuh dipikir. Nah, itu bagaimana kemudian cara cepat belajar tapi gampang paham. Cara cepat belajar ini gampang paham gitu. Bagus. Ini tidak pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam waktu 5 menit 10 menit ini. Mohon maaf. Saya pernah mencoba membuat video itu cepat malas belajar pintar cepat. Saya tidak merasa pintar, tapi alhamdulillah saya dipercaya untuk banyak hal, terutama untuk urusan ilmu pengetahuan. Dan cuman kebetulan kalau saya ngomong gini, faktor terbesarnya itu hadiah dari Tuhan. Faktor terbesarnya kebetulan hobi saya berguna. Semua orang punya hobi sendiri-sendiri, betul nggak? Dan hobinya ada yang berguna, ada yang enggak. Hobi mancing misalnya, itu berguna untuk dirimu sendiri tapi di mangkeli karo bojomu misalnya. Hobi gaple kalau misalnya itu, ya semua orang punya hobi. Kebetulan hobi saya berguna. Saya memang hobi membaca. Jadi nek orang mau iki rasanya ya jeneng hobi kok. Jadi tidak dipaksa, tidak dipaksa, tidak disuruh dan seterusnya. Memang hobi saya membaca karena itu datang dari kecacatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kecacatan itu sebutan modernnya afantasia. Jadi tak cerita cacatnya otakku mungkin agak aneh nanti. Gini misalnya, ibu kalau saya ngomong kambing, itu bisa gambar kambing nggak di kepalanya? Keluar gambarnya. Sapi, itu keluar gambar sapi. Nah, itu cacatnya otak saya. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau saya membayangkan sesuatu nggak keluar gambar apa-apa. Jadi cara saya melihat dunia itu bukan dengan gambar. Cara saya melihat dunia adalah dengan koneksi antar data. Nah itu kan yang agak susah itu, gitu, agak susah menjelaskan. Jadi saya tidak, misalnya ibu-ibu ketemu gajah, cara ngingetnya gimana? Ya melihat pertama udah ingat terus-terusan tuh. Itu yang terjadi dengan otak saya kalau melihat sesuatu. Jadi nggak perlu ingat-ingat, yang nempel sendiri. Karena bentuknya bukan gambar, bentuknya sambungan data sedemikian rupa. Jadi kalau tadi ngomong neuroplasticity ini kelihatan udah sambungan tokohnya siapa, bidangnya apa, sambung ilmunya apa, jurnalnya apa, di kepala saya udah kelihatan gambarnya. Nah itu kecacatan yang kebetulan berguna di masyarakat. Jadi kapan-kapan kalau mau tentang itu bagaimana efektif belajar, kapan-kapan saya kasih trik-trik lah ceritanya. Karena ada beberapa trik untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Ya, mungkin ini ya nanti lebih berguna ke anak-anak yang lagi belajar. Misalnya contoh trik sederhana, ini ngakali otak sendiri. Misalnya gini, kalau sebelum belajar ambil kertas dilingkari titik tengah, Anda lihat 30 cm, Anda lihat selama 1 menit, konsentrasi aja. Udah, setelah itu belajar. Otaknya seperti digas duluan, tapi konsentrasi kita. Masuk gigi 4, belajar cepat. Itu salah satu trik. Macam-macam trik yang lain. Dulu saya kebetulan, mohon maaf, saya tak cerita sedikit ya. Saya kebetulan ngambil kuliah 3 sekaligus. Saya ngambil matematika, ngambil fisika, dan ngambil psikologi. Ini jurusan pinter apa piye-piye. Soalnya aku ragu gawe ya. Ya saya pengen tahu aja yang namanya ilusi dunia ini seperti apa. Karena saya dari kecil merasa bahwa ini dolanan nih. Saya pengen ngerti dolanan ini biar saya main gamenya bener gitu. Nah tapi yang saya pengen ceritakan kan begini, gimana cara belajarnya gitu kan mumet loh. Saya punya trik waktu itu dengan bau. Karena bau itu dekat dengan memori. Ibu pernah ngalami nggak bau gini juga? Kelingan pas kaya. Ya. Ingat waktu itu gitu, karena bau itu sangat dekat dengan ingatan. Yang lain lagi, sakit itu sangat dekat dengan ingatan.
Makanya nek belajar karo mangkel loro awake pegel ingetnya lebih panjang. Dimarahin bapaknya sama dimarahin dan dikamplong mesti kalian sing dikamplong. Karena ada trik-trik seperti itu. Nah dulu saya punya 3 bau yang saya pakai berbeda. Kalau belajar fisika baunya ini, belajar matematika baunya ini, belajar psikologi baunya ini. Kalau pas ujian saya pakai baunya itu. Jadi yang trigger yang keluar informasi-informasi di bidang itu. Dan manusia perlu, kalau Anda tidak memojokkan diri Anda, tidak akan keluar kapabilitas-kapabilitas itu. Salah satu contoh kapabilitas yang keluar tanpa sengaja karena sangat kepepet, karena tidak mudah belajar 3 mata kuliah sekaligus. Saya sampai saking nggak cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan, saya biasanya sampai mengerjakan PR ketika ngimpi. Saking kepepet, saking sudah nggak cukup lagi, saya memaksakan diri dalam sebuah keadaan perang, badan mencari solusi sendiri. Jadi yang paling sering PR fisika, saya tidur, saya inget-inget, mimpi, PR-nya kayak gini, saya tidur, kerjain di mimpi, bangun ditulis. Jadi 24 jam kepake. Jangan ngomong, itu enak ya bisa gitu. Itu melalui kesakitan luar biasa, melalui kepepet luar biasa. Makanya orang yang tumbuhnya kuat kalau di Jawa itu kan masuk ke kawah candera di muka. Artinya dia dalam keadaan yang tidak enak, keadaan kepepet, susah. Wong Jawa biar ngejak ke topo dan seterusnya. Itu adalah agar kamu terlatih untuk mengeluarkan sesuatu kapabilitas yang sebelumnya tidak keluar karena kamu tidak memepetkan dirimu sendiri. Jadi ketika ada kepepet utangi orang kebayar-bayar kudune luwih kreatif. Kan gitu. Jadi gunakan semua kepepet, manfaatkan semua kepepetan dalam hidup sebagai pintu ilmu dari Tuhan yang sedang pengen mengajarkan kita sesuatu. Ketika kita sudah punya cara berpikir itu, hidup isinya adalah ilmu dari Tuhan tanpa henti. Insya Allah seperti itu. Luar biasa. Jadi kok jamnya tidak sekian dan besok beliau juga harus menyiapkan tempat dan bulan sama Bu Yayah ya. Diskusinya ini bisa panjang ini ya. Tapi sebelum kita akhiri ini saya mohon untuk nyanyi lagi gitu ya. Nyanyi bener ya Om? Sebelum Cahaya atau satu lagu lagi sebelum Cahaya. Jadi ada 2 lagu. 2 lagu. Berikut Gus. Cinta Bu. Cinta niku gak kena ditebak. Cinta niku buta. Ado kaya apa, aboto kaya apa, dukure kaya apa, lek anjene cinta mesti kepethuk. Ini lagi. Nah, makanya aku ini orang adilat. Mari kita ngomong nyanyi ya. Aku ora pati percaya lek sampean ngomong cinta wis ora pati percaya. Ojo kalau jelas kok bingung. Cek diceritakno ambek ado-ado toko Jakarta. Sebenarnya cinta. Ngomong nyanyi sama ngombe. Seiki aku dipisui wong paling ngono paling. Sebenarnya cinta rek persiapan. Sadurunge nyanyi cek diceritakno nek. Opo artine sebenarnya cinta? Iki lagi pertama kali yang panggung aku dikongkon-kongkon ngomong. Tak tompok. Karena tak tompo tuh karena mesake masa tadi kan yang lapangannya dhewe main dhewe masuk ora dipikir ngono Pak. Kan piye to. Allah. Lagu itu sebenarnya cinta. Sing piye lagu ini saja ngongkon-ngongkon ra ngerti lagunya dia. Ngongkon-ngongkon ra ngerti. S B N A R nya. Dalam lagu ini tidak ada satupun kata sebenarnya cinta. Tidak ada satupun dalam lagu ini sebenarnya cinta. Tapi bercerita tentang bahwa ini seperti anak kecil yang baru menyadari bahwa dunia itu sebenarnya ilusi. Dan jangan sampai saya tenggelam di dalam ilusi kehidupan. Ini sementara, seperti berenang di di lautan. Ya megap-megap. Koyone indah, tapi jangan lupa bahwa ini hanya fata morgana ceritanya ngoten lah.
Iya musiknya. Langsung. Belum. Terakhir sebelum cahaya, Gus. Sebelum cahaya nanti kita, karena ini maulidan, nanti kita akhiri dengan indah yang berdiri bersama-sama. Kata Cak Farid, ini Cak Farid pun kode-kode. Dihantarkan dulu Gus lagu sebelum cahaya. Oke. Lagu tadi judulnya Menyambut Janji. Ini belum pernah saya ceritakan di mana-mana sepertinya. Menyambut Janji. Rekam. Soalnya nang YouTube kok rame meneh. Karena lagu itu sebenarnya ada makna di belakangnya yang dalam tanda petik disembunyikan. Maknya menyambut janji itu salah satu pemanaan pada level tertentu adalah bersyahadat. Karena syahadat itu tidak mengajak kita untuk percaya sama Tuhan, tidak mengajak kita untuk percaya sama Kanjeng Nabi, tapi mengajak untuk bersaksi. Sangat berbeda namanya percaya sama bersaksi. Kalau percaya cuma dengar-dengar dikandani percaya gitu ya. Kalau bersaksi itu bisa jadi saksi di depan pengadilan. Saya bersaksi, saya melihat sendiri. Dan kesaksian adalah janji pada kebenaran. Jadi lagu tadi berjudul Menyambut Janji adalah keberanian untuk mengambil janji pada syahadat tersebut. Karena syahadat nggak cuma satu kalimat terus masuk klub yang namanya Islam, nggak gitu. Setelah syahadat, rentetan berikutnya adalah panjang, ada banyak tanggung jawabnya itu. Karena kenapa nomor satu adalah syahadat? Karena sebelum syahadat yang lain nggak. Syahadat puasa tanpa syahadat kamu bertanggung jawab terhadap apa kan gitu. Makanya nomor satu adalah keberanian menyambut janji. Harapannya agar dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidaktahuan menuju tidak terlalu bodoh. Menabdul mati ilan nur. Lagu berikutnya adalah Sebelum Cahaya. Harapannya, lagu ini bercerita tentang semua orang pernah menghadapi kegelapan, menghadapi kesusahan, dan kadang kita merasa sendiri kalau lagi susah. Lagu ini cuma coba mengingatkan Tuhan selalu hadir loh, bahkan pada embun, pada angin yang berembus. Kalau kamu mau membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Cuman kita budek becek apa ora. Jadi harapan saya dengan lagu ini, semoga kita diberi, dijaga rezekinya oleh Allah, dijaga manfaatnya sebagai manusia oleh Allah, dijaga martabatnya oleh Allah, dan semoga semua yang kau inginkan juga diinginkan oleh Allah. Yang terjadi semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya minta lampunya di mana? Flash itu dari versi kabel. Sing duwe HP versi di Wisno. Oke. Biasanya ini aku ngejak ngomongnya gini, dengan tangan-tangan yang yang memegang cahaya. Saya bertanya di sini pernah ada yang makan mangga atau enggak? Oh pernah semuanya, ya oke. Pernah ada yang nanam pohon mangga sampai berbuah? Semua? Di sini ada yang pakai baju, oh semua pakai baju. Yang bikin bajunya sendiri yang katakan? Nggak ada. Tidak semua bikin bajunya sendiri, tapi semua pakai baju. Tidak semua menanam mangga, tapi semua ikut makan mangga. Tidak semua melakukan semuanya. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Kita melakukan tugas kita sungguh-sungguh agar kita bisa menjadi masyarakat yang mandiri, masyarakat yang dicintai oleh Allah. Cahaya tidak datang dari langit, cahaya datang dari tangan-tangan yang mau berbuat untuk sekitarnya. Terima kasih yang sudah mau menyediakan cahaya untuk sekitar sebelum cahaya. Semuanya berdiri untuk kita ingatkan, karena ini salah satu upacara yang diajarkan oleh guru kami, yaitu Maulana Muhammad Ainun Najib. Sebelum kita diam, nanti diakhiri doa oleh Gus Irfan, tapi sebelumnya saya mohon satu Fatihah kita persembahkan untuk keluarga besar Maulana Muhammad Ainun Najib. Semoga Allah memberikan panjang umur, semoga beliau setia untuk ngomong kita semua. Kita rindu sosok seperti beliau yang mampu ngomong seperti kita semuanya. Untuk beliau Asy-Syekhul Akbar Maulana Muhammad Ainun Najib. Al-Fatihah. Moga dulu. Langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفلت به القلوب مثل بوسرك ما رأينا والدنيا وعد السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسير وعظاني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد langsung doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب رحمتك ومغفرتك ورزقك وحبك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا الله بالاسم الذي سألك به عم محمد الغازي أن تجعلنا البركة في كل شيء والمغفرة عن كل ذنب والفتوح عن كل علم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya para hadirin. Doakan Mas Abrang dan juga keluarganya sehat selalu dan suatu saat akan kembali ke sini untuk nyapa panjenengan semua. Pak Kapolres terima kasih, Bu Wabub terima kasih, Pak Camat dan teman-teman seluruh panitia. Semoga malam ini menjadi malam kegembiraan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.